Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kisah inspirasional ini datang dari seorang tokoh terbaik di lingkungan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Dr. Artidjo Alkostar SH LLM. Lahir di Situbondo 22 Mei 1918. Beliau adalah seorang pengacara, hakim, dan akademisi hukum Indonesia. Sejak tahun 2000 hingga 2018, beliau juga pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di tahun 2021, pada akhir hayatnya Bapak Dr. Artidjo Alkostar SH LLM menjabat sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Berawal dari seorang pengajar, lalu menjadi bagian dari LBH Yogyakarta, mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar Associate, dan selanjutnya dipilih sebagai Hakim Agung Republik Indonesia. Bapak Dr. Artidjo dikenal sebagai Hakim Agung yang selalu memberikan pelayanan prima dari awal karir hingga akhir karirnya. Lalu, apa sebenarnya yang mendorong beliau menjadi pelayan publik yang melayani sepenuh hati? Ya, saya ditelepon oleh Pak Yusril ya. Ditelepon Mas Artidjo, ini ada hakim agung, peran hakim agung, untuk itu mendaftarlah. Saya bilang begini, tidak gampang membenahi pengadilan itu. Jadi saya ini kan advokat orang lapangan gitu. Jadi Pak Yusril bilang, iya jangan hanya ngomong, ya dilakukan dong. Jadi saya terinspirasi, terdorong untuk itu. Lalu saya mendaftar dan saya lalu diterima tahun 2000. Jadi saya sering ada tamu-tamu yang diundang lalu nyelonong misalnya ke rumah saya, begini. Wah, kalau begini terus pusing, saya tidak bisa kerja, dan itu sangat mengganggu bagi saya. Jadi saya anukan itu, tulis itu di pintu saya. Lalu waktu itu reaksinya itu keras dan banyak orang yang tidak senang sama saya. Padahal itu adalah awal daripada suatu perbaikan ya. Karena hakim itu adalah tidak boleh berhubungan dengan orang luar dalam hal menyangkut tentang perkara gitu. Jadi kalau itu dilayani, saya kira itu akan merusak daripada citra pengadilan. Sebetulnya kalau kualifikasi standar ya sama saja semua kasus itu harus mendapat perhatian semuanya secara penuh. Tapi kasus waktu saya mengadili mantan Presiden Soeharto, itu saya kira kita harus cermat untuk mengadili karena itu perkara itu menyangkut tentang hak asasi ya, dan kepastian hukum. Jadi negara kita ini harus dapat memastikan seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM, dan hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Benar kata Bapak Artidjo, seorang penegak hukum atau lembaga hukum haruslah menegakkan hukum dengan berkeadilan tanpa pandang bulu. Pada awal menjabat sebagai Hakim Agung, beliau membuat sebuah perbaikan dari kebiasaan yang terjadi. Suatu saat, beliau membuat palang tidak menerima tamu di depan pintu. Banyak orang berubah menjadi membenci. Namun, Pak Artidjo sadar betul bahwa beliau sedang memperbaiki kebiasaan hakim yang melanggar kode etik. Bapak Artidjo dikenal sebagai algojo koruptor. Hal ini dikarenakan beliau selalu menindak kasus apapun, terutama kasus korupsi dengan setegas-tegasnya. Tidak peduli jika berbagai ancaman dan teror datang menghadang,
Yang beliau pikirkan hanyalah integritas harga mati. Saya yakin bahwa kalau uang suap itu tidak berkah ya. Itu mesti dalam endingnya itu bisa menyengsarakan yang bersangkutan, bisa kecewa ya, bisa menyesal. Gitu. Jadi kalau kita dengan yang lurus dan jujur itu justru itulah potensi untuk bahagia. Tadi Bapak bilang tidak mau melihat jumlah nominalnya karena takut tergiur. Iya. Integritas, kecermatan, dan ketegasan beliau inilah yang harusnya diteladani oleh setiap pelayan publik negeri ini. Hakim itu adalah tidak boleh berhubungan dengan orang luar dalam hal menyangkut tentang perkara gitu. Jadi kalau itu dilayani, saya kira itu akan merusak daripada citra pengadilan. A few moments later. Seluruh negeri tentu tahu betapa kompetennya seorang Bapak Artidjo Alkostar. Sepanjang 18 tahun menjabat, ada sebanyak 19.708 berkas yang telah beliau selesaikan. Berbagai kasus besar telah beliau tangani seperti kasus proyek Pusat Olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap konstitusi. Walau dianggap sebagai hakim gila, Bapak Artidjo juga mampu menjalin relasi yang baik dan harmonis dengan rekan kerja. Beliau selalu menerapkan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan setiap orang apapun latar belakangnya. Walaupun demikian, beliau tidak terpengaruh dengan sekitar dan tetap memiliki warna sendiri. Justru, beliaulah yang mempengaruhi sekitar. Korupsi itu kan kejahatan ekstraordinari, kejahatan luar biasa ya, yang mencuri harta negara, yang itu memiskinkan rakyat. Ini negara, penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Dari tayangan tersebut dapat kita mengerti betapa pedulinya beliau terhadap nasib rakyat dan juga kesehatan tubuh NKRI. Demikianlah sikap loyal tercermin dari sang algojo koruptor Indonesia. Bertahannya karir seorang Bapak Dr. Artidjo Alkostar SH LLM selama puluhan tahun hingga ajal menjemput menggambarkan seorang pejabat yang selalu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Hal lain yang menjadi pendukung keberhasilan beliau adalah ditunjukkan dengan adanya sikap kolaboratif. Jika saja seorang algojo koruptor tidak baik dalam hal kolaboratif, kerjasama, serta bersinergi dengan pihak lain, dengan para penegak hukum lainnya, pemerintah, media massa, dan juga rakyat, maka keadilan yang pernah diputus oleh beliau tidak akan pernah ada. Agar semakin banyak anak bangsa yang mengikuti jejak beliau dalam menegakkan keadilan, beliau pun bekerja sama dengan berbagai pihak melalui penerbitan buku dan seminar-seminar edukasi di bidang hukum. Demikianlah kisah inspiratif yang datang dari Bapak Dr. Artidjo Alkostar SH LLM untuk dijadikan teladan bagi kita. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu seperti Bapak Artidjo yang dengan tegas menolak setiap perbuatan yang melanggar hukum? Atau justru dari awal kita sudah berorientasi terhadap kesejahteraan dengan menganggap uang adalah segalanya? Untuk itu, mari bergerak dengan motivasi yang benar, melayani dengan sepenuh hati, jujur dan berintegritas, kompeten dan inovatif, harmonis dengan warna yang khas, loyal kepada NKRI, tugas dan pimpinan, adaptif dengan setiap perubahan, kolaboratif dan bersinergi. Dengan begitu kita akan menjadi generasi selanjutnya Bapak Dr. Artidjo Alkostar SH LLM. Yuk mulai dari sekarang,